Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama pembahasan kita tentang VLAN dan trunking part 2. Nah, jadi di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan trunking menggunakan jenis perangkat yang berbeda. Kalau misalkan di video-video sebelumnya kita sudah melakukan beberapa VLAN di dua switch dan satu trunking. Jadi kita melakukan beberapa VLAN di switch yang memiliki model 2960 24 24 TT. Nah, jadi kayak dia itu model switch-nya itu-itu aja kan. Nah, sekarang kita akan ganti nih model switch-nya menggunakan multi-layer switch 3560-24 PS. Jadi, kita menggunakan multi-layer switch kali ini. Yang dimana dia proses trunking-nya akan sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena di sini tuh dia harus mendeskripsikan jenis trunking seperti apa yang akan ditrunking. Nah, kalau kita kemarin hanya melakukan switch port mode terang saja, kalau misalkan di multi-layer switch, kita harus mendeskripsikan dulu jenis terang apa yang akan kita gunakan, .1Q atau misalkan 802.1Q atau yang lainnya. Karena di 3560 ini dia bisa mensupport keduanya. Oke, pertama kita mulai konfigurasinya ya. Kita mulai konfigurasi VLAN-nya dulu sebelum ke trunking. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita akan memulai konfigurasi VLAN. Oke, di sini kita akan masuk ke enable. Untuk masuk ke konfigurasi global, kita masuk ke konfigurasi terminalnya, conft. Kita masuk ke VLAN 10 seperti biasa, VLAN 10. Nah, kemarin cara memberi nama yaitu dengan mengetikkan name. Nama tadi itu CSDL untuk VLAN 10. Ini sudah exit. Lalu kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 dengan nama baak. Oke, exit. Nah, lalu kita mulai memberikan akses interface-nya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita berikan akses interface-nya, kita cek dulu di interface nomor berapa. Interface FA00 untuk VLAN 10 dan interface FA02. Oke, kita ketik in range FA, oh ini kurang spasi, in range FA01 dan FA02. Kita beri switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Sudah, exit. Kita masukkan lagi in range. Berarti ini sisanya 3 dan 4. FA03 dan FA04. Kita kasih switch port mode akses lagi. Nah, ini dia switch port mode aksesnya sudah. Kita beri ke akses ke VLAN mana? Berarti sekarang VLAN 20. Nah, exit lagi. Kita cek to show VLAN brief. Oke, sudah aktif semua ya, teman-teman. Di sini ada CSDL dengan F01 dan 2, 20 dengan nama baak, dengan interface fast Ethernet 03 dan 04. Exit aja. Oke, sudah. Kita tutup. Oke, sekarang kita beri IP address seperti yang kita lakukan sebelumnya. IP address kita berikan di sini 192.168. Tadi kan kemarin kan kita sudah menggunakan IP address sampai 10.4. Nah, berarti sekarang kita 10.5 saja. Oke, sudah. Ini juga sama. 192.168.10.6. Oke. 192.168.20 sama 20.5. Dan di sini kita beri IP 192.168.20.6. Sudah. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita simulasikan dulu antar VLAN-nya. Apakah bisa dari VLAN 10 ke 10 dan VLAN 20 ke 20. Kita tes dulu di lokalnya. Kita tes dulu. Oke, sukses. Dari sini. Ya, sukses juga. Nah, harusnya kalau ke sebelahnya itu fail atau gagal. Harusnya ke sini gagal. Ya, sudah. Berarti VLAN-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk nih ke praktek trunking yang menggunakan multi-layer switch model 3560 ini. Kita hubungkan menggunakan kabel. Connection.
automatically choose connection type. Nah, sini. Kita tunggu dulu. Nah, lalu kita cek juga nih FA-nya. Berarti di switch yang kedua itu ada fast Ethernet 0/6. Di multilayer switch-nya ini kebagian untuk port fast Ethernet 0/5. Nah, kita mulai trunking dulu nih di sini, di switch yang tengah. Di switch yang tengah kita trunking dulu di sini, karena untuk ke port yang multilayer switch itu. Kita enable, kita masuk config, lalu kita ketikkan perintah interface-nya tadi FA06. Nah, ini sudah masuk. Kita switch port mode access. Nah, switch port mode trunk. Hal ini seperti biasa ya teman-teman, dia tidak perlu mendeskripsikan apapun, langsung aja dia karena auto atau otomatis dia akan membaca kalau misalkan dia mentrang model 802.1q. Oke, sudah. Kita ini show in trunk. Kita lihat sudah aktif atau belum. Nah, ini udah ya, di FA06 dia modenya on, encapsulation-nya 802.1q, trunkingnya statusnya trunking dengan native VLAN. Oke. Berarti udah dari sini ke sini itu sudah ke trunking. Nah, tinggal dari multilayer switch ini. Multilayer switch-nya dia ada sedikit berbeda karena harus dideskripsikan dulu mau model seperti apa. Seperti itu. Nah, oke, kita configure di sini. Kita masuk interface-nya, interface FA05. FA05. FA05 kita deskripsikan dulu. Switch port. Oh, ini salah ketik. Switch. Nah, seperti ini. Switch port. Trunk, switch port, trunk, encapsulation dot 1q. Oh, sorry, dot 1q. Seperti ini. Jadi switch port, trunk, encapsulation dot 1q. Maksudnya dia itu memberi perintah tolong di trunk encapsulation yang modelnya encapsulation dot 1q seperti itu. Kita enter. Nah, baru kita melakukan trunkingnya, switch port mode trunk. Oke, ini harusnya sudah berhasil. Kita exit dulu, lalu kita do show in trunk. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Dia modenya on. Encapsulation 802.1q, statusnya trunking. Oke, kita coba. Seperti konsep yang kemarin saya jelaskan, harusnya dia antar VLAN itu bisa. Ketika sudah di trunking, dia VLAN 10 itu dari CSDL bisa ke mahasiswa dan ke marketing. Begitu pula VLAN 20 dari akademik itu bisa ke dosen ataupun ke BA. Kalau misalkan berbeda VLAN-nya itu harusnya gagal. Kita coba dulu dari ujung sini. Saya ingin dari PC 3 marketing ke PC 8, PC 9 di mahasiswa. Harusnya sukses. Nah, oke, sukses. Saya ingin dari PC 8, VLAN 10 mahasiswa ke PC 0 yang ada di CSDL. Sukses. Oke, kita dari ujung sini. Saya mau dari VLAN 20 BA ke PC 11 VLAN 20 dosen. Sukses juga, kita rapikan dulu. Udah lihat. Saya ingin dari VLAN PC 10 VLAN 20 dosen ke PC 5 VLAN 20 akademik. Sukses juga. Nah, sekarang kita coba yang berbeda VLAN, harusnya gagal. Dari VLAN marketing 10 misal saya mau ke switch yang satunya lagi dengan VLAN 20. Nah, itu fail. Saya mau coba dari VLAN 20 akademik. Misalkan ke sini sebelahnya ke mahasiswa VLAN 10 harusnya gagal juga. Oke, gagal juga, fail. Nah, saya ingin dari sini 20 dosen ke CSDL ke PC 1. Harusnya fail. Nah, sudah betul. Berarti VLAN dan terang kita menggunakan multilayer switch itu sudah selesai atau sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghapus salah satu dari VLAN yang sudah kita rancang atau salah satu VLAN yang sudah kita konfigurasi. Sebagai contoh, saya akan menghapus VLAN GSD atau VLAN 30. Saya akan menghapusnya di switch yang sebelah sini. Oke, kita hapus. Coba. Kita masuk dulu, enable. Masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, lalu kita cek dulu kan, do show in trunk. Kita lihat apakah VLAN 30 itu sudah termasuk ke trunkingnya. Nah, ini sudah ada ya, dia port FA06 itu mengizinkan VLAN-nya itu 10, 20, dan 30. Nah, saya ingin menghapusnya di switch ini gitu. Bagaimana caranya? Kita mengetikkan perintah
seperti ini. Kita masuk dulu ke interface-nya. Interface FA ini 06 ya, FA 06 switch port trunk allow VLAN remove remove VLAN 30. Oke, mungkin bisa harusnya di apa namanya? Tidak pakai spasi. Switch port trunk allow remove VLAN 30. Semoga bisa. Kenapa masih ini? Coba kita perintah lainnya. Coba kita balik. Oh bisa, berarti maaf ya teman-teman, harusnya dibalik. Jadi dia itu switch port trunk allow VLAN remove 30. Oke, kita cek lagi. Kita exit dulu. Kita show in trunk. Nah, ini sudah terhapus ya, VLAN 30 itu nggak ada. Ini kan ada 1, 10, 20, dan 30. Oke, sekarang gimana kalau kita mau nambahin lagi nih si VLAN 30 ini atau VLAN-VLAN yang lain misalkan yang belum tercatat di trunkingnya itu kita mau menambahkan VLAN tersebut. Bagaimana caranya? Oke, coba kita ketikkan perintah yang sama, tetapi remove-nya itu kita ganti menjadi add switch port. Kita masuk dulu ke interface-nya. Interface FA 06. Nah, switch port trunk kalau VLAN add 30. Nah, ini udah bisa harusnya ya. Coba kita exit to show in trunk. Nah, ini sudah kembali lagi 10, 20, dan 30. Kita exit. Oke. Nah, pembahasan kita tentang VLAN dan trunking sudah selesai. Mungkin semoga penjelasan dan simulasinya dapat dimengerti dengan baik ya. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.